Shalom pemirsa HCBN Indonesia. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana pada saat kita membaca buku ini, kita akan mengerti sumber-sumber kebaikan Tuhan dari dalam buku Nyonya Ellen G. White ini, sehingga buku ini dapat menunjukkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini akan memberikan kita cara bagaimana kita menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa menjadi sinar dimanapun kita berada. Kita akan menjadi contoh untuk semua orang dapat melihat kita. Jadi pada saat ini firman akan kita bawa, saya ambil di dalam halaman 86 dengan judul Bekerja adalah berkat bagi manusia. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk mengambil Alkitabnya untuk kita menyimaknya bersama ayat inti kita di dalam Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Tuhan. Tuhan telah menetapkan kerja itu sebagai berkat kepada manusia untuk memenuhi pikirannya, menguatkan tubuh, dan mengembangkan segala kesanggupannya. Di dalam kegiatan pikiran dan jasmani, Adam mendapatkan salah satu kesukaan yang terbesar hidupnya yang suci itu. Dan bila mana sebagai akibat pelanggarannya itu ia diusir dari rumahnya yang indah dan dipaksa untuk bergumul dengan bumi ini untuk mencari makannya tiap hari kerja itu. Meskipun jauh berbeda coraknya dari apa yang dilakukannya dalam taman itu, merupakan perlindungan terhadap pencobaan dan satu sumber kebahagiaan. Baik, pelajaran kita saat ini kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa bekerja adalah berkat bagi manusia. Jadi semua orang diberikan tugas untuk bekerja, baru bisa mendapatkan hasilnya untuk dinikmati. Jadi semua orang harus bekerja baru mendapatkan berkat itu. Tidak ada yang tidur lalu berkat itu datang untuk dia nikmati. Jadi semua orang harus melakukan jeripaya dulu baru bisa untuk bersuka cita. Di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa setiap orang dikaruniai oleh Tuhan kekayaan, harta benda, dan kuasa. Jadi Tuhan sudah memberikan semua itu dalam kehidupan kita, yaitu karunia-Nya tentang kekayaan Dia sudah berikan, tentang mempunyai harta Dia sudah berikan, dan juga kuasa juga Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Lalu kuasa itu akan kita nikmati kalau kita bisa menerima semuanya pada saat kita bekerja. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan, sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan satu kenikmatan di mana kita memiliki berkat itu. Pada saat kita sudah merasa capek, maka pada saat itu juga hasilnya keluar, maka kita akan merasa bahagia. Jadi untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dari jeripayanya, juga itu pun karunia Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu semua karena karunia Tuhan. Tuhan akan membantu kita untuk keluar dari jeripaya kita, untuk kita mendapatkan satu hasil yang membuat hidup kita bersuka cita, lalu bahagia pada saat kita menerima bagian kita. Tuhan telah menetapkan kerja, jadi Tuhan sudah membuat pekerjaan itu dari waktu Adam dan Hawa masih di taman pun Tuhan sudah menetapkan bahwa kerja adalah tugas seorang manusia. Jadi tugas Adam di taman adalah merawat taman itu dan juga menjaga semua taman itu untuk terus terlindung dari dosa. Tetapi karena adanya dosa, Adam harus keluar untuk bekerja di tempat lain atau keluar untuk bekerja di bumi untuk mencari makannya tiap hari. Jadi pekerjaan
yang Adam lakukan adalah untuk mencari makannya tiap hari. Jadi kita ingat di sini bahwa cerita Adam ini memberikan kita contoh bahwa dia bekerja untuk bisa mendapatkan makanan itu. Jadi kita pun saat ini seperti itu. Kita harus bekerja baru bisa mendapatkan akan makanan, pakaian, dan juga apapun yang kita butuhkan itu baru kita bisa dapatkan melalui pekerjaan itu. Karena itulah berkat, karena pelanggaran sudah dilakukan, kita juga akan mendapatkan impas dari pelanggaran itu, sehingga kita juga harus bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kita lihat di sini bahwa seringkali orang melihat bahwa pekerjaan itu ada bedanya, pekerjaan besar dan pekerjaan kecil. Tetapi kita ingat di sini bahwa pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita semua adalah pekerjaannya sama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Hanya yang dapat membedakan adalah kita sebagai orang dunia. Kita mengerti bahwa mana yang besar, mana yang kecil. Tetapi di hadapan Tuhan, semua pekerjaan sama adanya. Cuman hanya kesungguh-sungguhan kita yang dibutuhkan. Dimana kalau pekerjaan kita terlihat di dunia adalah kecil, maka kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan rutinitas kita. Kita bersenang, bahagia pada saat kita mengerjakan itu, maka kita akan mendapatkan berkat juga di situ. Jadi tidak ada salahnya orang bekerja sebagai pekerja yang kecil dan juga orang yang bekerja menjadi bos-bos di dalam perkantoran. Jadi semua itu pekerjaan yang sama, tetapi hasilnya akan beda. Itulah yang dilihat oleh manusia, bahwa perbedaan hasillah yang menentukan pekerjaan besar dan kecil. Tetapi di hadapan Tuhan yang dibutuhkan bukan hasilnya, tetapi kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan pekerjaan. Jadi semua sumber kebahagiaan kita datangnya dari karunia Tuhan. Sehingga kita dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan sumber kebahagiaan itu. Mereka yang menganggap kerja itu sebagai suatu kutuk, sekalipun itu disertai dengan sakit dan rasa penat, sedang memanjakan suatu kesalahan. Orang kaya seringkali memandang dengan penuh ejekan kepada orang yang bekerja, tetapi hal ini bertentangan sama sekali dengan maksud Tuhan dalam menciptakan manusia. Apakah arti segala harta milik orang terkaya sekalipun bila dibandingkan dengan pusaka yang telah diberikan kepada Adam yang agung itu? Tetapi Adam tidak direncanakan untuk hidup bermalas-malasan. Kali kita yang mengerti apa yang dapat menjadi kebahagiaan bagi manusia telah menetapkan bagi Adam suatu pekerjaan. Kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini hanyalah didapat oleh mereka yang bekerja. Alfa Omega jilid 1 halaman 43. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Di sini katakan bahwa mereka yang menganggap kerja itu sebagai satu kutuk, atau kita yang menganggap bahwa kerja itu adalah satu kutuk yang kita lakukan, maka kita juga harus ingat bahwa hukum Tuhan sudah diberikan kita untuk kita bekerja, karena itu adalah bekerja adalah berkat bagi kehidupan kita sendiri. Sekalipun kita disertai dengan rasa sakit dan penat, tetapi kita ingat bahwa itu adalah tugas kita yang harus kita lakukan, sehingga pada saat kita tidak melakukannya berarti kita sedang memanjakan diri kita untuk masuk kepada satu kesalahan, karena tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jadi jangan kita pernah menganggap bahwa kerjaan kita adalah kutuk adanya, tetapi kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Orang kaya seringkali memandang dengan penuh ejekan kepada orang yang bekerja, tetapi hal ini bertentangan sama sekali dengan maksud Tuhan dalam menciptakan manusia. Jadi seringkali orang kaya melihat orang yang sedang bekerja mungkin tidak pantas yang dikerjakan, mungkin dia mengejek-ngejeknya. Seperti contohnya di sini, kalau bos besar atau bos perkantoran melihat orang yang memungut sampah, maka mereka akan mengejek-ngejeknya dengan cara mereka
membuang sampah sembarangan, sehingga orang yang memungut sampah ini akan memungut terus sampah yang dibuang oleh bosnya. Tapi kita ingat di sini bahwa semua itu bertentangan sama sekali dengan apa yang Tuhan maksudkan di dalam ciptaannya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja. Jadi bos besar ini dia memiliki kekayaan dari Tuhan, tetapi mungkin dia tidak mengerti apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupannya, sehingga dia membuat satu kesalahan dengan cara memanjakan dirinya. Karena dengan kekayaan yang dia memiliki, dia menginjak-injak orang yang masih bekerja untuk mendapatkan berkatnya sendiri itu. Jadi apakah arti segala harta milik orang kaya sekalipun dibandingkan dengan pusaka yang telah Tuhan berikan kepada Adam yang agung itu? Jadi kalau kita kembali lagi kita bandingkan antara orang kaya atau orang yang memiliki harta milik yang kaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Adam ini, maka Adamlah yang terlihat memiliki berkat lebih, karena dia sudah tinggal di tempat yang Tuhan sedang buat untuk menjadi pelajaran bagi kita, yaitu taman itu menjadi tempat yang indah untuk Adam tempati, di mana orang kaya tidak bisa masuk ke situ, karena ini adalah tempat yang agung yang Tuhan titipkan pada saat manusia pertama diciptakan. Jadi semua orang tidak bisa masuk ke sana, sehingga kekayaan yang kita miliki ini adalah kekayaan yang datang pada saat dunia melihat kekayaan itu besar. Tetapi kekayaan di dalam Tuhan adalah kita kaya pada saat kita mendapatkan berkat yang Tuhan sudah berikan. Tetapi Adam tidak direncanakan untuk hidup bermalas-malasan. Jadi Adam sudah ditempatkan di taman itu. Dia sangat kaya karena banyak sekali yang ada di dalam situ. Tetapi Tuhan tidak pernah berencana untuk menciptakan manusia untuk bermalas-malasan, tetapi Dia menciptakan Adam untuk bisa menjaga akan taman itu. Kali kita yang mengerti apa yang dapat menjadi kebahagiaan bagi manusia, telah menetapkan bagi Adam suatu pekerjaan. Jadi Tuhan sudah mengerti apa yang akan menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Jadi sebab itu Tuhan menetapkan satu pekerjaan bagi Adam untuk dilakukan di taman itu, yaitu menjaga akan taman itu. Kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini hanyalah didapat oleh mereka yang bekerja. Jadi kebahagiaan yang kita miliki adalah kebahagiaan yang didapat oleh kita yang bekerja. Jadi kebahagiaan kita selama hidup kita adalah bisa melakukan satu pekerjaan. Karena pada saat kita melakukan satu pekerjaan, maka itu akan menjadi pengalaman kita. Sehingga pada saat kita mengingat kembali akan pengalaman kita, maka kita akan merasa bahagia pada saat kita merenungkannya kembali. Jadi semua orang yang bekerja itu akan menjadikan pekerjaan itu sebagai satu pengalaman, satu contoh untuk bertumbuh. Sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan itu, maka kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena berkat Tuhan sudah ada di sana, maka kita akan menerima pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi pelajaran kita kali ini judulnya bekerja adalah berkat bagi manusia. Jadi setiap orang diberikan tugas dan tanggung jawab, maka itu kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.